Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala qaidil ghurril muhajjalin habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu yang lalu pembahasan kita sampai pada hikam yang ke-29 yang menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang menjadikan Allah sebagai dalil terhadap adanya makhluk, yaitu hal atau keadaan orang-orang yang muradun, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan orang-orang yang ditarik oleh Allah, atau disebut juga dengan ahli syuhud. Dengan yang kedua, keadaan orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai bukti adanya Allah. Ini adalah keadaan dari para muridin, orang-orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan antara al-muridin dan al-muradun. Al-muradun, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Al-majdzubun, orang-orang yang ditarik oleh Allah. Mereka itu menjadikan Allah sebagai bukti adanya makhluk. Sedangkan kalau para muridin, para as-salikin, mereka itu mengenali Allah min khilali khalqih. Mereka mengenali Allah melalui ciptaan. Jadi dari dua hal ini adalah dua keadaan yang berbeda. Ibaratnya kalau yang pertama, para al-wasilun, para al-muradun, para al-majdubun, ibaratnya itu dari atas ke bawah. Bukan berarti Allah di atas ya. Tapi artinya mereka kenal Allah, kenalnya mereka kepada Allah itu baru kemudian mereka mengenal makhluk. Karena cara pandangnya adalah mereka tidak melihat alam ini melainkan ya, sebagai pengejawantahan dari adanya Allah. Karena kalau tidak ada Allah, tidak akan mungkin ada alam.
Kalau tiada pencipta, mana mungkin ada ciptaan. Itu para al-muradun, para al-majdubun, para al-arifun. Sedangkan untuk para al-muridin, mereka cara pandangnya dari bawah ke atas. Maksudnya melihat makhluk dulu. Jadi dari memperhatikan makhluk, yang makhluk itu merupakan bukti akan adanya Allah, ya, maka itu adalah keadaan dari para al-muridin dan para as-salikin. Baik, sekarang kita lanjut pada hikam yang ke-30. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati alwasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquh as-sairuna ilaih. Pada hikam yang ke-30 ini Ibnu Athaillah mengambil dua dalil isyari, dua dalil eksplisit dari Quran yang menggambarkan keadaan para al-wasilun, dan yang satu menggambarkan keadaan para as-sairun. Ya. Ayat yang pertama, liyunfiq dzu sa'atim min sa'ati. Hendaknya orang yang diberi keluasan, itu mereka mengeluarkan dari apa yang Allah berikan dari keluasan rizkinya. Liyunfiq dzu sa'atim min sa'ati. Nah, ini oleh Ibnu Athaillah dijadikan sebagai dalil istiqnas. Secara isyari itu adalah menggambarkan, kata beliau, al-wasiluna ilai. Itu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka berlaku, ya. Ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Mereka berlaku ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, untuk menginfakkan, untuk mengeluarkan dari keluasan, ya, kelonggaran dari anugerah Allah. Sedangkan al-wasilu wa man qudira alaihi rizquh, ini sama-sama ayat At-Thalaq, sama-sama ayat 7 At-Thalaq. Wa man qudira alaihi rizquh, dan barang siapa yang dibatasi rizkinya, dibatasi ma'rifatnya, itu adalah, kata beliau, as-sairuna ilai, menggambarkan keadaan para sairin, para muridin, para salikin, orang-orang yang masih menempuh perjalanan menuju Allah. Baik, kita lihat syarahnya sekarang. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilai. Hendaknya orang-orang yang memiliki kelonggaran rizki, dia mengeluarkan, membelanjakan, menginfakkan dari kelonggaran yang Allah berikan. Al-wasiluna ilaih, ini adalah isyarat terhadap orang-orang yang wasilun, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Ai isyaratun ila halil wasilina ilaihi ta'ala. Ini merupakan isyarat terhadap keadaan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Kenapa dikatakan sebagai ungkapan terhadap orang-orang yang sudah sampai? Fa innahum
lamma kharaju min sijni ru'yatil aghyab, karena karena mereka telah keluar dari penjara menyaksikan makhluk. Jadi penyaksian terhadap makhluk itu oleh Imam Asy-Syarqawi sebagai syarih, sebagai yang menyarah, yang mensyarah, yang memberikan penjelasan dari kitab Al-Hikam ini. Penyaksian terhadap makhluk itu dianggap sebagai sijen, dianggap sebagai penjara. Sebagaimana orang kalau ada di penjara, dia terkungkung, terbatas ruang geraknya. Demikian juga orang yang hanya menyaksikan makhluk, maka dia akan terpenjara, sempit ruang geraknya. Maka orang-orang al-wasilun dikatakan hendaknya mereka mengeluarkan dari apa yang Allah berikan, dari apa yang Allah anugerahkan, itu sebagai gambaran orang-orang al-wasilun. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari penjara penyaksian terhadap makhluk ila fadha'it tauhid wa kamalil istimsar, menuju hamparan tauhid dan kesempurnaan penyaksian mata hati. Karena mereka menyaksikan keagungan, keluasan yang tanpa batas dari keagungan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan ya kepada lapangan tauhid. Digambarkan sebagai lapangan itu untuk mengungkapkan keluasan. Dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau kita hanya menyaksikan makhluk tanpa menyaksikan Al-Khaliq, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan gundah gulana, sedih, ya, gelisah, marah, kemudian kecewa ketika kita hanya menyaksikan makhluk. Ya, maka kita akan cari ke akar-akarnya siapa yang bersalah. Begitu. Karena kita akan mengusut tuntas. Kalau itu mengecewakan kita, menyakiti kita, yang kita saksikan hanya makhluk, itu akan tidak ada ujungnya. Ya. Kita akan menerapkan, akan mempraktikkan sistem keadilan. Jadi siapapun yang melukai saya, yang ya tidak sesuai, tidak cocok dengan apa yang saya kehendaki, yang saya inginkan, harus saya adili seadil-adil. Harus saya tuntaskan, usut setuntas-tuntasnya. Itu karena mereka adalah ahlul hijab. Hanya menyaksikan al-khalq, hanya menyaksikan makhluk semata. Tapi beda ceritanya dengan orang yang menyaksikan al-khaliq. Ketika semisal dia dihadapkan pada keadaan di mana tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia melihat bahwa di balik kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, itu justru menjadi cara, menjadi pembelajaran. Mereka punya sudut pandang yang berbeda, karena melihat Allah di dalam setiap peristiwa itu, maka dia punya cara pandang. Ini adalah cara Allah untuk menjadikan saya lebih dewasa, untuk mengampuni dosa-dosa saya, untuk meninggikan derajat saya. Nah, ini karena apa? Karena yang dia saksikan, menyaksikan penyaksian terhadap Allah sebelum menyaksikan peristiwa dan kejadian itu. Kalau yang pertama kan enggak tadi. Jadi dia yang dia saksikan hanya ya peristiwa dan kejadian yang dia lihat, tapi dia tidak melihat kalau Allah adalah aktor di balik semua yang terjadi. Paham gitu? Kita saat masafatu nadhorihim. Nah, oleh karena mereka sudah keluar
dari belenggu penyaksian terhadap makhluk melulu, terhadap makhluk saja, maka mereka menjadi luas cara pandangnya, menjadi jembar, punya sudut pandang yang tidak umum, ya, punya sudut pandang yang tidak umum. Walaupun dalam realita, ya, pandangan kasat mata kita itu adalah tempat atau objek yang kontroversi. Salah satu contoh misalnya, walaupun kita tidak boleh sih untuk terlalu memperdalam permasalahan-permasalahan seperti ini, karena kalau kita tidak punya self control itu nanti kita bisa su'ul adab, ya, kepada mereka. Satu contoh misalnya, ketegangan yang terjadi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Ketegangan ini kan sama-sama sahabat ini. Sayyidina Ali sahabat, bahkan menantu Nabi, bahkan orang yang oleh Rasul diberi gelar Babul Ilm, pintu ilmu. Muawiyah juga termasuk sahabat Nabi. Bahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah juga sempat, ya, ada ketegangan, gitu. Dengan Sayyidina Aisyah meletus perang Jamal, dengan Muawiyah meletus perang Siffin. Nah, jadi kita tidak boleh untuk terlalu ikut campur urusan ke dalam, karena itu urusan sahabat. Dan sudah selesai, sudah. Mereka sudah wafat dan sudah happy ending, ya, karena Sayyidah Aisyah pun sudah mengakui kebenaran ada di pihak Sayyidina Ali. Ya. Hal itu dibuktikan beliau menyesali akhirnya akan kesalahan itu, dan Sayyidina Ali pun beliau tidak bertindak semena-mena, bahkan Sayyidah Aisyah itu beliau antarkan untuk pulang ke rumah. Ya, dikawal bahkan kepulangan dari Sayyidah Aisyah. Nah, baik, memang kita tidak boleh untuk, kalau kita tidak punya self control yang mumpuni, nanti kita bisa su'ul adab dengan sahabat. Ketika kita dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan sensitif seperti ini. Tapi respon dari sahabat-sahabat yang lain, ya, dari peristiwa yang terjadi seperti ini kan sangat dilematis. Ya, misalnya dalam fenomena atau dalam permasalahan kontroversi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah. Kita harus pro dengan yang mana? Ya. Kalau pro dengan Sayyidina Ali, berarti kita bagaimanapun harus kontra dengan Sayyidah Aisyah. Sedangkan Sayyidina Ali sahabat Nabi, menantu Nabi. Sayyidah Aisyah istri Nabi. Nah, coba. Kan sangat dilema. Ya. Orang-orang yang dekat semua dengan Nabi. Kemudian contoh lagi, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Meletus perang Siffin. Kita mau mihak Sayyidina Ali sahabat Nabi, Sayyidina Ali menantu Nabi, Sayyidina Muawiyah juga sahabat Nabi. Coba. Ya, walaupun memang dalam konteks itu, ya, di akhir memang sudah clear semua memang bahwa kebenaran ada di pihak Sayyidina Ali pada akhir. Ya, itu pun hanya karena kesalahpahaman sebenarnya, dan mereka sama-sama punya itikat untuk memperjuangkan Islam. Baik. Nah, tapi di kalangan para sahabat sendiri yang dilema mereka, karena mereka kan belum terungkap. Mereka ada yang mihak kepada Sayyidina Ali, ada yang mihak kepada Sayyidina Muawiyah, dan ada yang as-sukut wa tawakkuf. Ada yang no comment. Ya, tidak ikut campur. Tapi mereka yang tidak ikut campur ini, mereka memilih untuk fokus pada ajaran-ajaran dakwah Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka meninggalkan, ya, kota
Mekah, meninggalkan ya Madinah, meninggalkan ya, Arab secara umum, lalu melanglang buana ke negara-negara ya yang belum terjamah. Nah, dari hikmah itu ternyata apa? Sehingga sampailah Islam sampai ke ya terjadi ekspansi perluasan besar-besaran sampai Cina, sampai ke Indonesia bahkan. Ya, karena dalam versi ya Mbah Mun, juga guru kami yaitu Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, bahwa sebenarnya Islam itu sudah sampai ke Nusantara cikal bakalnya, cuma belum belum secara luas, tapi mungkin masih secara personal. Itu sudah ada sejak zaman sahabat. Yaitu kapan? Ya diantaranya adalah ketika terjadi perpecahan atau perbedaan pendapat yang sampai berujung peperangan di kalangan para sahabat, maka ada para sahabat itu yang memiliki suku, tidak ingin berlarut-larut mengikuti ya fenomena yang sedang terjadi, kontroversi yang sedang terjadi di kalangan para sahabat. Akhirnya mereka ya hijrah jauh, sehingga ada yang sudah sampai Aceh dan seterusnya, sampai Cina, yaitu karena barokah apa? Peristiwa yang terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala ya diantaranya menghendaki satu hikmah di balik peristiwa yang secara zahir kita belum nyampe pikiran kita ke sana. Ya, sama seperti ya Allah yarham ya Abdurrahman Wahid Gus Dur, ya, beberapa hari lagi kan kita akan memperingati haul beliau. Ya. Ketika beliau mengesahkan, ketika beliau menjabat sebagai presiden, beliau diantaranya mengesahkan agama apa? Agama Konghucu. Agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Agama Konghucu. Ya. Sehingga di tanah air ini menuai kontroversi. Gara-gara beliau mengesahkan, ya, melegalkan agama Konghucu itu sebagai agama yang diakui di Indonesia. Ya. Ternyata apa? Setelah beliau meresmikan, mengesahkan agama Konghucu itu sebagai agama yang sah di Indonesia, ya, itu beliau beberapa waktu setelah itu ke Cina, ya ke Cina, menemui presidennya di sana. Karena apa? Karena Konghucu itu kan dari Cina. Beliau menemui presidennya dan mengatakan, wahai Pak Presiden, agama ya sampean itu di Indonesia, di negara saya sudah saya akui, sudah saya sahkan sebagai agama resmi, artinya yang dilindungi di Indonesia. Ya. Maka saya mohon kepada panjenengan ya, agar saudara-saudara saya yang di sini, yaitu orang-orang Muslim Cina, agar diberi kelonggaran juga sebagai ya apa ibaratnya itu, sebagai balas budi lah. Tapi balas budinya Gus Dur bukan hal yang bersifat pribadi, tidak. Artinya selama itu ya, belum untuk orang-orang Islam Cina, mereka belum diizinkan, tidak mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan ibadah haji. Jadi sebelum era Gus Dur itu, sebelum Gus Dur memberikan izin atau meresmikan agama Konghucu itu salah satu agama yang diterima atau yang legal di Indonesia, itu orang-orang Cina yang Muslim, orang Cina pribumi maksudnya ya, orang-orang asli Cina, itu tidak diizinkan untuk berangkat haji. Walaupun mereka sudah punya kemampuan secara finansial, kesehatan, tidak boleh haji orang Muslim Cina itu. Maka Gus Dur melihat itu, beliau punya cara yang sangat strategis, yang sangat cerdas,
Walaupun awalnya orang-orang yang tidak paham akan terus menyudutkan. Oh, ngapain meresmikan agama Kanghucu begitu? Tapi ternyata apa? Itu sudah berdasarkan pertimbangan yang sangat matang. Dengan beliau meresmikan agama Kanghucu di Indonesia, menerima sebagai salah satu agama di Indonesia, justru menjadi hubungan diplomasi dengan Cina, dan itu menjadikan orang-orang Cina, ya, di orang-orang Muslim di Cina itu akhirnya diizinkan oleh presidennya untuk melakukan haji. Gara-gara apa? Gara-gara ya dia malu dengan Gus Dur. Gus Dur saja dia menerima agama dia, ya, di Indonesia, masa permintaannya agar kaum muslimin yang ada di Cina itu tidak diizinkan juga untuk melakukan ibadah haji. Toh itu pun kata Gus Dur, untuk agama Konghucu di Indonesia itu yang menganut itu di kalangan Cina saja, artinya tidak begitu berkembang kepada masyarakat pribumi. Maka dengan pertimbangan itu beliau meresmikan, ya, beliau mengizinkan atau beliau mengesahkan agama Kanghucu sebagai salah satu agama yang dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Ya, beliau meminta permohonan kepada Presiden Cina, ya, agar supaya saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Cina juga diberi kebebasan untuk melakukan rukun Islam yang kelima. Jadi sebagaimana, jadi cerdasnya Gus Dur ini, sebagaimana warga negara Cina itu diberikan kebebasan untuk menganut ajaran agama mereka di Indonesia, begitu juga, ya, Gus Dur minta bahwa warga Cina yang beragama Muslim juga diberi kebebasan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Akhirnya dibuka hingga hari ini. Coba, luar biasa kan lobby-lobbynya ini. Ya, artinya apa? Di balik hal yang terkadang tidak kita inginkan, di situ ternyata ada hikmah besar yang terselubung di dalam. Baik. Ittasa'at masafatu nadharihim wa ufidhu alaihim ulumun wa asrarun uluhiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengalirkan kepada mereka ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia ketuhanan, fasaru yumiddunal ghair, sehingga mereka juga memberikan pertolongan atau membantu orang lain juga untuk dapat keluar dari penyaksian terhadap makhluk menjadi penyaksian terhadap al-khaliq. Wa yatasarrafuna fi awalimihim al-batiniyah kaifa sya'u, sehingga mereka juga memiliki kebebasan untuk memberikan pengaturan terhadap alam batin mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Artinya untuk mengontrol, untuk membawa makhluk ini dari kungkungan penyaksian terhadap dirinya menuju penyaksian terhadap al-khaliq. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang dibatasi rizkinya. Ini adalah kalangan as-sairuna ilaih, orang-orang yang masih perjalanan. Ai isyaratun ila halis sairina ilaih, yang menunjukkan, mengisyaratkan kepada keadaan para sairin. Fahum magdurun alaihi fi arzakil ulumi wal fum. Mereka ini diibaratkan orang-orang yang rizki pengetahuan dan pemahamannya masih dibatasi, ini masih sempit. Mahbusuna fi madikil khayalat, yang masih terkungkung di dalam di dalam ilusi-ilusi, di dalam aturan-aturan fisik. Yunfikuna ma atahumullah min fadlihi minar rizqil muqaddar, maka mereka ya menggunakan sebatas yang Allah berikan itu dari bagiannya yang masih sempit, yang masih terbatas. Fayatasarrafuna fi awalini, sehingga mereka ya bertransaksi atau berinteraksi di alam ini ya dengan sebatas ilmu yang sempit yang mereka dapatkan itu. Artinya ilmunya yang masih terbatas, wawasannya juga masih sempit karena masih melihat agian, ya, masih melihat
makhluk. Wa yatasarrafuna fi awalihim ala qadri ma a'tahumullahu azza wajalla. Di mereka bertasarruf itu sesuai dengan kadar ilmu yang Allah berikan kepada mereka yang masih sangat terbatas itu, ya, sehingga tentu tidak seluas wawasan cara pandang orang yang pertama yaitu al-wasilu. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa barokah maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih muratina barakati iman wa amitna ala dinikal haqqil mubin. Sabbit qulubana ala sabilika yakin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.